warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sholat maghrib mushola ta'awun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua DKM Bapak Ahmad Soban, orang tua kita Bapak Dasum Abdul Kohar, Bapak Haji Rastum, serta jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya sekalian. Dan wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan hormati, yaitu guru kita bersama Bapak Ustadz Muqarrabin Mata Amal Betul Hayati. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah sehatkan badannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, dikhususkan kepada almarhum Bapak Haji Zuhair bin Haji Mustafa Arsyad, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dikit ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأول منقطعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Ta'awun, Bapak Ahmad Soban, staf-staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Haji Rastum, Bapak Dasum, Pak RT ada? Ya kan? Paginya kena. Masya Allah, ya mudah-mudahan cepat sehat ya. Semuanya deh banyak sekali ini, alhamdulillah.
Ustadz Samsuri kok hadir ya, Ustadz Mulyadi apalagi, para jamaah semuanya, paranormal kalau ada ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tetap kita ngaji. Mudah-mudahan semangat kita senantiasa mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Sekarang masih melanjutkan halaman yang ke 28. Sekarang wa alaika bitafriji itu ya. Wa alaika bitafriji anil makrubin wa qada'i hawaijil muhtajin wa satri auratil mudnibin. Benar itu kan? Wa alaika, dan wajib atas kamu, bitafriji, dengan memberi jalan keluar, memberi solusi. Kalau sekarang mah tafrij itu memberi win-win solution. Anil makrubina, dari orang-orang yang ditimpa kesusahan. Orang lagi zaman Covid pada susah, duit pada nggak gablek, ya enggak? Beras nggak punya, ya kan? Karena kerjaan di PHK, ada yang kerja juga gajinya cuma setengah. Susah apa senang? Susah. Kok ada keluasan rezeki? Pak, minta tolong Pak, kasih kalau ada, kan gitu. Pak, utang Pak, jangan kasih kalau utang kecuali belum bayar, ya kan begitu kan? Nah itu maksudnya wa alaika bitafrij anil makrubin wa qada'i hawaijil muhtajina, dan membayar semua kebutuhan-kebutuhan orang yang butuh. Ini orang berkebutuhan, banyak orang yang pada butuh, ya kan? Itu tadi karena kondisi sulit, kondisi susah, akhirnya benar-benar terasa. Dan memang kita mempunyai, ya udah, nggak usah pakai dipikir panjang. Kalau memang ada, udah nyawa itunya ibadah aja udah. Nah itu maksudnya wa qada'i hawaijil muhtajin, termasuk wasatri auratil mudhnibin. Nih yang penyakit ini sekarang kronis, menutup auratil muslimin, aurat dalam arti celah, cacat, aib dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdosa, mudhnibin. Itu maksudnya ini sekarang justru menjadi fenomena yang luar biasa. Orang salah bukan kesalahannya ditutup, bukan kesalahannya ini kan gitu, tapi justru malah beramai-ramai membongkar kesalahan. Nah, kecuali kesalahan yang sifatnya memang umum ya, kaitannya korupsi dan lain sebagainya. Kalau itu kan lain cerita. Tapi selebih dari itu, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang secara pribadi, itu hendaklah kita pandai-pandai untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang yang berbuat dosa. Karena ketika seseorang justru malah mengumbar kesalahan saudaranya, maka nanti pada hari kiamat justru kesalahan orang tadi akan dibalas oleh Allah untuk dibongkar, dipermalukan di hadapan para makhluk semua yang ada. Maka di sini ditegaskan wasatri auratil mudhnibin. Wah, apalagi nih kalau sebentar lagi umpamanya musim pilkada, musim pilek ya, pilihan legislatif, pilpres dan lain sebagainya, semua orang membongkar aib masing-masing. Yang tidak suka bagaimana cara menjatuhkan lawan. Lah itu adalah politik-politik kotor, politik-politik yang tidak baik, ya jangan diikuti lah, kan begitu kan. Wah tapi dia kelihatannya umpamanya agamis gini, ya kan baru kelihatannya. Kan agama bukan hanya nampak dipandang mata, tapi juga ada agama yang bagaimana dengan rasa. Lah ini yang harus betul-betul difilter, dipilih-pilih, dipilah-pilah gitu. Bagaimana ibaratnya berita yang harus di-share dan lain sebagainya, supaya kita ini tidak menjadi korban, atau paling tidak menjadi bagian
daripada menyebarkan aib orang lain. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya. Dan di sini peran agama, ya apalagi ini namanya Risalatul Mu'awanah ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah termasuk tokoh sufi. Dalam arti yang menjembatani, yang menaungi agama-agama itu sebenarnya kan sufi. Dalam arti sufi itu akhlak. Kan gitu kan? Akhlak inilah yang sebenarnya bisa meredam gejolak, bisa meredam Pak ini berapa? Suhu aja 38 derajat Celcius aja panas banget. Hawanya itu kalau baru suhu udara. Loh bagaimana kalau suhu otak, suhu pikiran udah memuncak, udah memanas, maka yang terjadi adalah orang itu boleh dibilang membabi buta. Nggak karuan. Kan udah tahu kan babi buta. Lah iya. Babi melek aja susah, belok. Lah ini babi buta udah repot semua udah. Seruduk semua. Maka disinilah peran daripada agama. Agama yang emang benar-benar waskito gitu. Dalam arti waskito itu kita nggak semata-mata terbawa arus, terbawa alur cerita yang ada. Umpamanya kita dikasih informasi orang begini. Orang itu jelek-jelekin orang, padahal tujuannya memang mempengaruhi kita supaya benci sama seorang tadi. Loh kalau kita nggak mempunyai filter agama yang kuat, maka yang terjadi adalah kita terbawa alur cerita dia dan ujung-ujungannya kita membenci orang yang dimaksud tadi dengan tanpa alasan. Ini nggak fair namanya. Maka ayo kita beragama juga dengan rasa, gitu loh. Nah rasa agama itu apa? Jadi amalkan tadi syariatnya yang benar, kan gitu. Karena nanti insya Allah berikutnya ada kaitannya syariat. Kemudian dijalankan syariat itu dengan sebagaimana mestinya. Ini kan namanya tarekat. Maka mengamalkan syariat, memahami syariat, dilaksanakan dengan diamalkan yang merupakan adalah aplikasi daripada tarekat, itulah yang namanya hakikat dan ma'rifat. Kan sebenarnya gitu. Jadi agama ini membawa dampak positif bagi negara sendiri. Maksudnya negara sendiri itu, hati kita itu merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Kan gitu kan? Sebelum kita bawa ke negara-negara yang lain, dalam arti individu-individu yang lain. Kalau ini sudah kita bisa menggenggam hati kita, pikiran kita, bisa, ya agama itu sama di kita itu membuat ketenangan, membuat ketenteraman, maka otomatis kepada yang lain pun akan bisa mengayomi. Ya itulah yang dimaksud oleh Allah kaitannya bi'satur atau irsalun nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kepada engkau Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kedamaian kepada seluruh alam. Ini fungsi agama. Jadi kelihatan sepele tapi wasatri auratil mudhnibin, menutupi aib, gampangnya lah. Aurat, maksudnya aurat itu aib, dosa, kesalahan orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu sebenarnya pun hatinya menjerit, nuraninya menjerit. Nah kemarin mungkin sudah sedikit saya sampaikan. Di saat pelacur menjajakan dirinya, jangan dikira nurani pelacur itu sendiri tidak menangis sebenarnya. Cuman karena mungkin faktor himpitan ekonomi, keterpaksaan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada seorang pelacur justru bukan kita sadarkan, tapi yang terjadi malah pelacur tadi diintimidasi, dimaki-maki, difitnah, dijelek-jelekan, apalagi sampai disebar di media sosial. Maka yang terjadi dia bukan belajar untuk benar, tapi justru malah boleh jadi dia semakin ngawur, kan begitu kan. Nah di sini hendaknya kita bisa menyaring informasi-informasi yang ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, kaitannya wa alaika bitafrij anil makrubin wa qada'i khawaijil muhtajin.
Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man farraja am muslimin karbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan atau karbatan ya min kurabi yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Hadis panjang itu ada dalam termasuk oleh Imam Nawawi, itu dimasukkan dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disarai dengan nama Al-Majalisus Saniyah. Ini hadisnya, ini hadis sosial, hadis kaitannya kehidupan bermasyarakat. Ini keren sebenarnya, hadis ini penting untuk dikedepankan terus supaya kita dalam pemahaman agama juga yaitu tadi membawa kedamaian. Man barang siapa yassaro yang memberi kemudahan. Siapa man ala mu'sirin atas orang yang kesusahan. Jawabnya man yassaro maka memberi kemudahan siapa Allah alaihi atas man. Orang yang memberi kemudahan gamanya kan menolong, membantu, memberi solusi, memberi jalan keluar kepada orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan kepada orang tadi. Dengan kata lain, bantuan Allah, pertolongan Allah ini berada kepada bagaimana kita membantu kepada sesama. Kalau kita cuek bebek kepada sesama, maka rahmat Allah yang harusnya diturunkan kepada kita itu akan terhijab. Ya terhijab ya oleh kelakuan kita sendiri, oleh perilaku kita sendiri. Maka tolonglah tanpa pilih kasih, sebagaimana matahari menerangi dunia ini tanpa pilih kasih. Apakah dia orang Betawi, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Sunda, apakah agamanya Islam, apakah Protestan, apa Katolik, apa Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nggak kita ibaratnya sebagai hamba Allah, tapi kita ini kepanjangan tangan daripada Allah sebagai rahmatan lil alamin tadi. Bukan hanya kepada manusia, tapi bahkan kepada alam. Ini udara panas begini ya pantas orang pun yang ada di Babad ini semua ditanamin beton, ditanamin pembangunan gedung-gedung, ya panas. Sawahnya orang ada, ya ujung-ujungannya tanduran air orang ada. Ini yang terjadi ya panas hawanya. Nah, kan begitu kan. Ini kaitannya peduli lingkungan. Waman satara musliman, waman dan barang siapa satara yang menutupi siapa man musliman pada kesalahannya orang muslim. Jawabnya man satara maka menutupi pada man siapa Allah fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Orang yang menutupi aib kesalahan saudaranya, maka ia akan ditutupi kesalahannya nanti dari dipermalukan Allah pada hari kiamat. Lah ini hadis yang tadi, wasatri auratil muslimin. Kita pandai-pandai menutup kesalahan saudara kita. Umpamanya kita tahu si A ini salah, udah cukup aja kita yang tahu. Jangan di-share di grup. Woi, tadi ini ya. Aturan seorang berubah menjadi 100 orang. Apa secara tidak langsung kita itu telah membunuh karakter orang tadi. Akhirnya dia malu, iya kan? Nah, di sini menutupi kesalahan orang lain juga termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri. Waman farroja am muslimin karbatan. Siapa yang memberi jalan keluar dari orang muslim akan satu kesusahan min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, farrojallahu anhu karbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberi kemudahan orang tadi pada satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Kita di hari kiamat itu masya Allah alamatnya mah jelas, tapi belum kita pernah ke sana, kan gitu.
Kalau kita mau kemana aja sekarang di dunia pakai Google Map. Nah, map kita menuju akhirat itu udah kita siapkan apa belum? Kan gitu kan? Lah mapnya apa? Ya amal soleh. Berbuat baik kepada sesama. Lah kalau kita map menuju akhirat nggak kita siapkan, ya nanti kita keder sementara kita belum pernah ke sana. Lah terus panduannya apa? Ya kitab suci Al-Qur'an, dibaca kitab sucinya. Lah jangan hanya saya tiap hari baca Quran mulu Pak Ustaz. Lagi sholat baca Al-Fatihah minimal, iya dah. Kalah ya udah gituin mah. Kan begitu kan. Lah jangan buku besar, buku panduannya nggak pernah dibaca. Sementara orang itu mau beli handphone ini yang seupil itu. Ya enggak? Ya paling segini lebarnya. Buku panduannya tebel, kartu itu, memory card. Itu aja ada buku panduan. Lah kita mau hidup menuju akhirat, hidup kita ada yang umur ini 37 ya? Oh 35 ya kali, oh ya lewat dikit lah ya, 35 tahun nanti umur ini berapa? Umpamanya sampai 63, patokannya umur Nabi umpamanya. Lah kan buku panduannya ada pada kitab suci Al-Quran. Lah buku panduannya nggak dibaca. Aduh ini puyeng Pak Ustadz. Lah kenapa puyeng? Token listrik habis, ya enggak? Gas di rumah habis, beras habis. Lah lu kenapa ngeresulak begitu? Iya duit habis itu maksudnya. Gara-gara duit habis kan semuanya habis. Tapi ono cek Cina pada kaya-kaya. Lu jangan nyalain Cina kaya, orang Cina pada usahanya getol-getol, pada rajin-rajin. Siapapun dia, apapun agamanya, kalau usahanya rajin ya duitnya banyak lah begitu. Biar kita tonggang-tonggang di masjid lah. Tonggang-tonggang di masjid kan kaitannya ibadah. Nah, kan udah jelas panduannya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apabila sholat udah ditunaikan di masjid, di musola, di tempat ibadah, maka kemudian bertebaran di muka bumi. Jangan bertebaran di muka gua bledok. Lah iya kan? Kan begitu. Lah terus ngapain? Wabtahu min fadlillah, lah kerja. Kalau Pak Haji udah pensiun ya Pak Haji ya. Masya Allah, mudah-mudahan dikaryakan. Lah iya jangan diem aja Pak Haji. Malah nggak ada kesibukan, bingung. Lah iya kan? Nah itu penting. Wah itu ya keren juga lah. Lah kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang apa namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Memang ibadah itu di masjid doang. Dan apakah ibadah itu sholat tok? Emang orang bekerja itu enggak ibadah? Ibadah. Maka kalau semua didasarkan kepada ilmu, semuanya didasarkan kepada agama, semuanya akan bisa bernilai ibadah. Walaupun jelas-jelas kerja nyari duit. Duit itu kan banda. Tapi walaupun kita bekerja mencari banda, mencari rezeki, mencari harta, mencari duit, itu nilainya bisa ibadah apabila niatnya benar, caranya benar. Loh niatnya kok benar bagaimana? Untuk nafkahi keluarga, anak dan istri. Anak istri cukup, nanti belakang ada bab nyantunin anak yatim yang berikutnya yang rada bawah. Ya kan begitu. Kan itu kan membutuhkan biaya juga. Nah, jadi jangan diartikan ibadah itu dalam makna yang sempit, hanya tonggang-tonggang di masjid, bahkan di masjid melulu, ya enggak. Yang ngalahin dia itu cuman beduk sama kotak amal. Nah, kotak amal bukan di masjid mulu, lah beduk bukan di masjid mulu. Lah ya enggak? Lah itu benar juga kalau memang makom dia udah sepuh, tanggung jawab dia secara ya cari nafkah sudah selesai. Anaknya udah pada nikah semua, tinggal ngangon cucu, ngangon kayak bebek lagi. Ya, maksudnya tinggal ngawasin cucu dan lain sebagainya. Lah udah umur-umur seperti itu diperbanyak memang di masjid, di musola untuk ibadah. Masih muda di musola mulu. Nah ini Sayyidina Umar pernah marah ketika ngelihat anak muda berdoa terus ya Rabbi ya Rabbi, ya Pak, gini.
Nah, Sayyidina Umar pernah marah. Negor pemuda tadi, ini kayak Eger umpamanya, jadi admin. Loh iya kan? Anak muda nggak mau usaha, nggak mau kerja, nggak mau beraktivitas, nggak mau bersosial, berdoa aja ya Rabbi ya Rabbi. Mau ditegur oleh Sayyidina Umar, la takul ya Rabbi wassama'u la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Ente jangan nyanyi mulu lagunya Iwan Fals. Ya Tuhan, beri hamba uang. Itu lagunya siapa? Lah iyalah. Ya enggak? Kamu jangan, loh berarti itu lagunya Iwan Fals. Itu ngikutin apa Sayyidina Umar ya. Ya kan? Penguasa, beri hamba uang. Kan gitu. Jangan ya Allah bisa duit. Kenapa Sayyidina Umar melarang begitu? Wassama'u la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit nggak pernah hujan emas, nggak pernah hujan perak. Kita pengen dapat emas, pengen dapat perak, ya kerja. Cuman kadang-kadang di kita kan lucu, bulu tangkis dapat medali kecil aja. Wah pada dibangga-banggain ya. Padahal jelas-jelasan itu berapa juta ton emas yang ada di Freeport. Habis pada diem baik. Loh iya apa enggak? Kalau kita mau jujur nih. Ya kan? Lah emas sedikit, kan begitu. Aduh, ya bukan itunya prestasinya, bukan medali emas, kan gitu kan. Tapi kan kudu ada kritikan juga maksudnya gitu loh. Biar nggak kebablasan. Orang banyak banget emas, nah, itu loh diantaranya. Oke kita lanjut. Yang berikutnya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Orang yang berada dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah pun terlibat dalam kebutuhannya. Itu lebih mantap lagi. Yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi. Wallahu dan bermula Allah fi aunil abdi, itu tetap dalam pertolongan hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, maka selagi ada al abdu seorang hamba itu fi auni akhihi dalam menolong saudaranya. Intinya nusratullah atau nasrullah, pertolongan Allah itu diberikan kepada seseorang yang seseorang tadi peduli, empati kepada sesama. Udah kita berbuat baik aja. Intinya kita tanam bibit-bibit kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berpikir kita metik. Yang kemarin sudah saya sampaikan, karena ketika kita nanam bibit kebajikan dan kita memikir kita harus metik, maka itu yang terjadi adalah orang egois. Terus bagaimana? Udah tanam aja pohon kebaikan, bibit kebaikan. Kita sisakan untuk anak cucu kita. Nah itu baru manfaat untuk orang lain. Lah kalau saya yang nanam harus saya yang metik, itu egois namanya. Nah, pernah nggak kita berpikir seperti itu istilahnya? Udah kita tanam pohon kebaikan, kita tanam benih kebaikan, kita lupakan supaya kebaikan itu nanti yang metik adalah anak cucu kita, bukan kok malah anak cucu kita wariskan penderitaan, kita wariskan ya ibaratnya beban yang berlebihan. Nah ini yang kebolak-balik sebenarnya. Oke. Wa alaika bi'imatatil adza. Minum dulu lah. Ente nganu doang ya, udah pada minum mulu lah, saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh, cakep. Air putih ya netral lah ya enggak? Kalau air putih rasa kopi, wah aneh itu. Loh begitu Mbak Imam, ya enggak? Masya Allah. Mbak Imam nggak minum kopi Pak? Enggak. Enggak ngopi Mbak Imam. Wa alaika dan wajib atas kamu bi'imatatil adza, dengan membuang duri gampangannya. Al adza itu begini ya. Bisa sedikit saya jelaskan. Ada beberapa makna al adza. Al adza konteksnya di sini itu adalah duri. Ya duri itu macam-macam.
bisa beling, bisa paku, bisa batu. Kalau jalanan udah dicor di aspal, tiba-tiba ada batu sekepel itu kan namanya al-adha. Oh begitu kena ban, melejit, kena jidat, masya Allah. Wah nggak main-main itu ngelebih tempelan itu sama aja dibondem itu. Kan begitu, itu al-adha. Tapi bisa juga al-adha itu diartikan maaf, bayi yang lahir. Precet itu kan ada rambut bawaan. Itu pun namanya al-adha dalam bahasa Arab. Kalau kata bahasa orang Jawa itu namanya sawan. Jangan luar nyanyiin. Tersawan kamahina wawalah. Ya, bayi yang lahir kan suka ada rambut. Maka sawan itu kan dicukur bersih, kan ada gunting rambut itu kan. Nanti ditimbang ada berapa gram, disedekain duitnya kepada fakir miskin, istilahnya kan gitu. Nah ini adha, artinya apa? Apapun bentuk sesuatu yang membahayakan orang lain, termasuk diri sendiri, itu bisa disebut dengan al-adha. Nah, min tariqil muslimin, dari jalannya kaum muslimin. Fa inna dzalika min syu'abil iman, karena membuang duri atau membuang bahaya dari jalannya kaum muslimin itu adalah termasuk bagian daripada syu'abil iman, cabang-cabang daripada iman. Iman ini cabangnya 73 sampai 79 lebih. Nah, minimalnya itu cabang iman yang minimum, yang paling rendah ya ini, yang paling tinggi kan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu cabang iman yang tertinggi. Nah yang paling rendahnya ya ini. Nah cuman anehnya kadang-kadang jalan udah bagus, dibuat polisi tidur. Ini istilahnya pun saya kurang setuju. Masa ngeledek Pak Polisi? Ya Pak, masa istilahnya gundukan yang di jalan dulu, katanya polisi tidur. Lah itu bagian daripada ini. Lah iya kan? Apa namanya? Ini bagian jalan udah bagus. Itu biar nggak pada ngebut. Nah, emang serba susah kalau begitu ya. Yang jelas apapun bentuk sesuatu yang menghalangi di jalan, maka hendaklah itu dibuang, karena itu pun dihitung bagian daripada iman loh. Kan keren. Nah, beda kalau sama tukang tambel ban. Ya enggak? Tukang tambel ban enggak laku, umpamanya, enggak semuanya sih, oknum lah gitu ya. Coblosin paku-paku ya enggak? Tebar di jalan. Lah kemarin RT saya marah-marah, kena meledak, hampir jatuh. Nah kalau itu bukan membersihkan, ya enggak, bukan malah membuang duri yang ada di jalan, justru malah menyebar paku duri di jalan. La ilaha illallah, membahayakan sekali itu. Nah, wa fil hadisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi husni syauqin qata'ahu min tariqil muslimin. Kata Nabi, saya melihat seorang laki-laki bisa masuk ke dalam surga sebab ia memotong duri cabang, maksudnya ini ada pohon. Kalau pohon itu udah kuat menjorok ke jalan, orang lewat itu kan nyangkut. Nah itu ditebang, maka nebangnya orang tadi menjadi asbab ia masuk ke surga. Nah ini kan keren. Nah itu berupa syauk tadi, syauk dalam arti duri, syaukah. Bisa juga diartikan yaitu tadi pecahan beling, paku dan lain sebagainya. Intinya apapun bentuk yang menghalangi jalan dan membahayakan orang lain dan itu dirapikan, dibuang, termasuk jalanan itu rusak kemudian dibetuli. Nah itu kan bagian daripada imatatul adha, maka itu pun nilainya ibadah. Ini kan sudah bukti juga bahwasanya ibadah itu nggak harus di masjid. Ini kan kaitannya sosial kan, maksudnya sosial kemasyarakatan. Jadi
kita menyelamatkan keselamatan, bukan lagi nyawanya ya, menyelamatkan keselamatan orang lain dari sesuatu yang membahayakan, itu pun bagian daripada ibadah. Luas sekali ibadah itu. Belum ajar kan? Enggak pada tengok-tengok jam lah, nggak enak saya. Oke, sedikit lagi. Wa alaika birahmatil yatim wal mashi ala ra'sihi. Wajib atas kamu dengan menyayangi anak yatim dan mengusap kepalanya. Qala alaihi salatu wassalam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu asra hasanatin. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan tulis dengan setiap rambut yang tangan ia berjalan di atasnya 10 kebajikan. Saya bilang kemarin, saya bilang, karena kalau di kita itu kadang-kadang ya bagus saja santunan yatim di tanggal 10 Muharram, bagus, bukan saya enggak nyalain, enggak. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah yatim itu hanya makan pada tanggal 10 Muharram? Nah itu. Sementara saya, ya anak saya banyak lah. Ya anak yatim yang saya asuh banyak. Hampir 50-an ada lah kalau sama yang di Jawa mah. Itu makannya tiap hari. Ya kayak orang-orang normal, wajar ya. Ke pagi ya yang kecil-kecil ya sarapan. Siang lapar dikit ya makan. Ya kayak seperti orang-orang yatim yang lain gitu lah. Itu tiap hari. Lah sehari bisa makannya 3 kali. Kalau yang rada gedean ya 2 kali. Kalau nyantuninya setahun sekali, lantas yang lainnya disuruh ngapain yatim? Nah ini yang maksud saya, kita harus berpikir ulang gitu loh, dalam arti Masya Allah. Jadi jangan hanya terpengaruh. Ini hadis ini benar adanya gitu loh. Ada nggak itu tanggalnya? Enggak ada. Kenapa 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu adalah hari yang dimuliakan, di antaranya begitu, tapi enggak ada ketentuan nyantunin yatim itu harus tanggal 10 Muharram. Ya terlebih-lebih kan gitu pada tanggal 10. Sekarang aja anak-anak kok tetap pada makan. Lah iya kan? Nah, tadi habis dibikinin bakso. Sore tadi lu makan ger. Nambah dia ini. Admin, ya enggak? Saya mah nyentuh mah kagak. Nah, gitu, karena sekarang di tempat saya ada madrasah diniyah. Setiap pada asar sebulan sekali itu ya entah dibikinin kacang hijau, entah dibikinin bakso, ya tergantung aja, terserah anak-anak yang pada gede-gede itu. Nah itu adalah bagian daripada kita juga menyantuni anak yatim. Cuman udah adzan ya, di luar udah kurang dikit ini. Ya kita lanjut besok. Wastahid fi idkhalis surur itu ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.